Lagi-lagi, China di bawah kepemimpinan kakak besar Xi Jinping investasi lagi di Indonesia kawan. Kali ini China akan bangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua di dunia. Xinyi Glass adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Presiden Xi untuk segera membangun pabrik kaca di kawasan Batam Rembang, Indonesia kawan. Dengan nilai investasi sebesar 11,6 miliar US dollar. Sumpah, ini keren banget kawan. Apanya yang keren, Jang? Yes, karena industri kaca adalah bagian dari industri masa depan. Mobil pakai kaca, panel surya pakai kaca, rumah pakai kaca, dan lain sebagainya. Dan lagi, dua negara ini adalah negara kaya kawan. Ini seperti kolaborasi antara Beyonce dan Stevie Wonder. Yang satunya penyanyi top, yang satunya lagi adalah songwriter brilian. Yang satu kaya raya karena ahli dagang, dan satunya lagi adalah juragan sumber daya alam. Menurut gua, kerjasama Indonesia dan China adalah sebuah kolaborasi yang sangat epik sekaligus menguntungkan. Juga, kerjasama ini akan membuat kedua negara ini menjadi penguasa industri masa depan. Apa alasannya? Mari kita selami lebih dalam kawan. Let's go! Beberapa orang berpendapat kita akan rugi jika terus bekerja sama dengan China. Sah-sah aja sih jika mereka berpendapat seperti itu. Tapi boleh kan gue berpendapat juga. Lalu apa saja alasannya Indonesia dan China akan menjadi penguasa industri masa depan? Sebelum kita masuk ke industri solar panel, maka baiknya kita hitung dulu berapa manfaat yang sudah dihasilkan pemerintah Indonesia berkat kebijakan menghentikan ekspor SDA, menahan devisa hasil ekspor, dan hilirisasi kemarin. Men, di Sulteng sebelum dilakukan hilirisasi, pekerja di sana itu hanya sekitar 1.800 pekerja aja. Setelah dilakukan hilirisasi, 71.500 tenaga kerja tumbuh di sana kawan. Lalu di Maluku Utara sebelumnya sekitar 500 pekerja saja. Apa yang terjadi setelahnya? Ya, 45.600 pekerja baru tumbuh kawan. Bukankah itu luar biasa? Ya, ini sangat luar biasa kawan. Padahal gue bukan orang Sulawesi maupun Maluku, tapi kok gue bangga dan bahagia ya? Yes, karena Indonesia ini sangat luas sekali wilayahnya. Gue sangat senang jika Indonesia sentris semakin hari semakin berwujud nyata. Dan dengan lancarnya hilirisasi, maka chance untuk menjadi negara industri itu menjadi semakin terbuka. Karena tak bisa dipungkiri lagi, jika hilirisasi itu diterapkan, jelas akan semakin menyerap tenaga kerja baru di industri turunannya. Bukankah itu yang disebut industrialisasi? Yes, hilirisasi sudah pasti akan menciptakan industri baru yang biasa kita sebut dengan proses industrialisasi. Dan sebagai informasi, keuntungan yang didapatkan tadi itu cuma dari produk turunan nikel doang men. Nilainya juga sangat fantastis. Sekitar 2014-2015 ke atas, itu angkanya cuma 2,1 billion US dollar atau setara 31 triliun. Lalu setelah hilirisasi, angkanya melesat menjadi 33,8 billion US dollar atau setara 510 triliun rupiah kawan. Dari 31 triliun ke 510 triliun, itu sangat jauh sekali men. Padahal itu hanya dari beberapa turunan produk nikel saja, belum yang lain-lain. Amazing. Ini adalah alasan pertama yang menjadikan gue bisa berkata bahwa Indonesia akan menjadi penguasa industri masa depan. Karena dengan melimpahnya sumber daya alam kita, maka Indonesia tak bisa lagi diremehkan soal revolusi industri ini kawan. Dan tentunya kita juga harus didukung oleh kekuatan ekonomi dari negara lain yang bisa lebih cepat mendorong terciptanya industrialisasi di Indonesia. Siapa itu? Ya Cina lah jawabannya. Kenapa? Kemarin ada beberapa pertanyaan yang menarik perhatian gua kawan di kolom komentar berkaitan dengan 1. Kenapa Indonesia tidak bikin brand sendiri? Malah yang bermain kebanyakan itu produsen asal Cina, Korea, Jepang.
Kedua, bukankah yang akan untung nanti hanya mereka brand-brand luar dan para pengusaha saja? Kita rakyat dan negara dapat apa? I love you kawan. Itu salah satu pertanyaan kritis dan gue suka pertanyaan itu. Gini, ngapain gue dan banyak orang mendukung program ini kalau gue juga sebagai rakyat tidak akan merasakan juga manfaatnya? Sungguh naif sekali bukan? Sekarang gue tanya balik. Kenapa kita sering disuguhkan dengan berita negatif seputar negara tirai bambu ini kawan? Pernahkah Anda berpikir kritis? Ya, jawabannya adalah China ini ekonomi terbesar kedua di dunia yang sedang perang dagang dengan negara adidaya. China itu negara yang sudah terlatih dalam berbagai macam bidang industri di dunia. Mereka ini dulunya cuma negara manufaktur aja. Juga pernah dijajah Jepang sependeritaan sama dengan kita yang pernah dijajah negara-negara Eropa, juga Jepang. Sekarang mereka bangkit dan keuangan mereka itu sangat-sangat melimpah berkat proses industrialisasi di negara mereka. Juga kebijakan geopolitik yang ciamik di mana mereka dulu membeli beberapa surat utang dari Amerika dan menginvestasikan uang mereka ke negara-negara yang produktif. Ya, salah satunya seperti ke negara kita ini kawan. Yes, Cina sangat membutuhkan Indonesia untuk menjadi negara adidaya selanjutnya. Alasannya, karena kita ini adalah negara produktif yang akan menguntungkan China. Tapi kita juga teruntungkan karena kita membutuhkan investasi dari negara lain yang di dalam isi perjanjiannya harus kita juga ikut mengatur, bukan kita terus yang dirugikan. Sisi positifnya adalah China ini nggak kekeh kayak negara lain. China justru mampu memenangkan hati pemerintah Indonesia dengan mau melakukan berbagai transfer teknologi. Kenapa China mau melakukan transfer teknologi ke Indonesia sedangkan negara lainnya tidak mau? Dalam hal ini menurut gua China lebih dewasa. Karena kalaupun Indonesia mampu menyerap teknologi mereka, tetap saja tidak akan mudah untuk menjual produk ke seluruh dunia dengan brand baru. Itu nggak gampang. Jadi China lebih bersaing secara sehat dan nggak pelit ilmu di sini. Ibarat kata, silahkan Anda suatu saat nanti membuat brand sendiri. Itu hak Anda. Tapi di pasar sana, kenyataan itu selalu berbeda kawan. Dan tidak akan mudah-mudah banget memenangkan pasar. Itu baru persaingan. Jadi itulah alasannya kenapa China tidak terlalu memusingkan transfer teknologi ke Indonesia. Dan justru inilah yang akan menjadikan China dan Indonesia menjadi penguasa ekonomi masa depan. Karena tadi, China ahli dagang. Indonesia adalah juragan sumber daya alam yang sedang melakukan proses industrialisasi ke barang jadi atau barang setengah jadi. Dan itu adalah kolaborasi yang sangat cantik menurut gua kawan. Proyeksi IMF mungkin akan jadi kenyataan di 2045 mendatang, bahwa China akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dan Indonesia di posisi nomor 4. Kata siapa kita hanya akan menguntungkan para pengusaha saja? Negara dan rakyat dapat apa? Apakah SDA kita akan terus dikeruk tanpa bisa bikin brand sendiri? No, itu pemikiran yang terlalu dangkal kawan. Indonesia memang ingin semua produsen pakai bahan baku dari kita, tapi sekaligus produksi di sini dan bangun pabrik di sini. Di samping Indonesia bisa jualan produk hilirisasi, juga Indonesia untung dari penjualan brand besar tersebut. Dengan mengalirnya royalti, PPN, PPH, PNBP, BEA, dan juga serapan tenaga kerja baru akan tercipta. Bukan gak bisa bikin merek sendiri, besok juga kalau mau bisa bikin merek sendiri. Tapi, step pertama untuk menciptakan ekosistem industri di Indonesia, salah satu jalan terbaiknya adalah dengan menggait brand-brand besar tersebut. Jadi justru akan cuan berkali lipat dari sana sini. Juga Indonesia ini sangat besar kawan, dan wilayahnya itu sangat banyak. Bangun pabrik di seluruh Indonesia hanya dengan uang negara itu akan butuh waktu lama. Tapi kalau dibantu oleh brand luar maka akan lebih cepat. Mungkin presiden selanjutnya baru deh tugasnya untuk mulai mengembangkan brand Indonesia mendunia karena cuannya sudah semakin numpuk dan mumpuni. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan yang membangun pabrik di negara lain itu biasanya juga wajib membayar pajak. Dan tentu saja jenis pajaknya juga bermacam-macam. Apa saja? Sebagian besar negara memiliki sistem perpajakan yang mencakup pajak atas pendapatan perusahaan, pajak penjualan, pajak properti,
pajak impor dan ekspor, dan lain sebagainya. Perusahaan yang beroperasi di negara tersebut harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan melaporkan pendapatan serta aktivitas mereka secara transparan kepada otoritas pajak. Jadi, nggak ada yang namanya makan siang gratis, kawan. Kekayaan kita itu tidak akan lari begitu saja ke China seperti yang banyak dinarasikan para elit, melainkan kita juga akan sangat teruntungkan. Inilah yang disebut bisnis, saling menguntungkan. Bukan cuma pengen bahan baku mentahnya aja terus produksi di negaranya sendiri. Kalau nggak dikasih bahan mentahnya langsung deh menggugat ke WTO. Itu sama sekali nggak fair buat Indonesia. Kita digugat terus. It's not fair at all, kawan. Indonesia ini ingin maju bersama. Gak mungkin juga kita makan tuh bahan mentah yang begitu melimpah sendirian aja. Dan justru yang lebih fleksibel dengan ide maju bersama ini kebanyakan perusahaan dari China sampai Korea. Jadi kita bukan pro China, pro Korea, pro Rusia, atau pro Jepang. Sudah berkali-kali disampaikan bahwa politik dagang Indonesia itu politik bebas aktif. Siapa saja boleh datang dan investasi asal mau saling menguntungkan. You mau bahan baku kita, boleh aja, tapi you harus tahu bahwa Indonesia ini sedang menerapkan hilirisasi dan industrialisasi. Jadi you kalau mau bahan mentah, silahkan investasi aja. Kita open kok dengan siapapun. Jadi bukan kita nggak mau ngasih, tapi kita juga memikirkan rakyat kita. Kita ingin semakin banyak rakyat kita juga bisa kerja nantinya di pabrik-pabrik baru yang kalian bangun. Gitu loh men. Jadi bukan kita yang ngemis-ngemis, justru biar mereka nggak ngambek, nggak dikasih bahan mentah. Dan kita kasih tuh opsinya. Silahkan Anda investasi aja di sini. Ditambah lagi, Indonesia akan semakin cuan dari pajak dan penjualan. Jadi, jika yang mau menguntungkan kita itu dari pihak Cina, berarti mereka lebih memiliki strategi yang ciamik dari negara lain. China tahu gimana caranya ngadepin Indonesia yang sekarang nggak bisa didikte. Di sisi lain, China juga ingin uang mereka itu diinvestasikan ke negara yang produktif. Dan negara itu salah satunya adalah Indonesia. Why not? Mari kita maju bersama kakak besar. Apakah China dan kakak besar akan menjadi jawara ekonomi dunia selanjutnya? Dan Indonesia akan terus membayanginya di posisi nomor 4. Dan apakah kolaborasi kedua negara ini akan semakin menjadikan mereka menguasai industri masa depan? Arigato kawan, Gue Ujang Tokyo, sehat selalu.